Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai turunan diferensial. Kelompok ini terdiri dari Ofrianto dengan NIM 2120421067 dan saya sendiri Joshua Jeffer Juarin dengan NIM 2120421049. Baik, mari kita masuk ke hasil pembahasan diskusi kami. Turunan diferensial. Turunan selain sebagai salah satu kajian matematika yang digunakan untuk menyatakan hubungan kompleks antara satu variabel tak bebas dengan variabel bebas lainnya, juga merupakan salah satu dasar atau fondasi dalam analisis. Secara umum, sebelum membahas tentang turunan, perlu diingat kembali konsep tentang limit. Untuk selanjutnya, kajian tentang diferensial dan integral merupakan dua operasi matematis yang saling berkebalikan. Diferensial berkenan dengan penentuan tingkat perubahan suatu fungsi, sedangkan integral berkenan dengan pembentukan persamaan suatu fungsi apabila tingkat perubahan suatu fungsi diketahui. Perhatikan gambar di samping. Terdapat perubahan nilai fungsi y sama dengan fx, yang awalnya fx bergerak menuju fx plus delta x. Atau terdapat perubahan nilai pada y yang disimbolkan dengan delta y. Secara matematis, delta y sama dengan fx tambah delta x dikurang fx. Jika delta y disebut sebagai perubahan atau diferensial nilai y, dan delta x disebut perubahan atau diferensial nilai x, sehingga apabila titik B bergerak menuju titik A, maka nilai perbandingan fungsi yang diperoleh adalah delta y per delta x sama dengan fx tambah delta x dikurang fx dibagi delta x. Apabila pergerakan titik B mendekati A, sehingga delta atau perubahan yang terjadi semakin kecil atau mendekati 0, mengakibatkan titik B terimpit dengan A, maka diperoleh nilai limit yang diwakili oleh persamaan berikut. Limit delta x mendekati 0 sama dengan fx tambah delta x dikurang fx dibagi delta x. Nilai limit ini disebut sebagai turunan derivatif fungsi fx. Nilai turunan ini muncul sebagai perbandingan diferensial atau perubahan pergerakan nilai fungsi fx. Konotasi turunan disimbolkan dengan dy per dx y aksen atau f aksen x. Berikut contoh soalnya. Tentukan turunan fx dari a, fx sama dengan x pangkat 2 tambah 3, b, fx sama dengan 2x kurang 4, c, fx sama dengan x pangkat 2. Jawabannya, yang A, turunan fx sama dengan limit h mendekati 0 sama dengan x tambah h dipangkatkan 2 ditambah 3 dikurang x pangkat 2 tambah 3 dibagi h. Limit h mendekati 0 sama dengan x pangkat 2 tambah 2xh tambah h pangkat 2 tambah 3 dikurang x pangkat 2 tambah 3, sehingga menjadi x pangkat 2 tambah 2xh tambah h pangkat 2 tambah 3 kurang x pangkat 2 tambah 3. Limit h mendekati 0 menjadi 2xh tambah h pangkat 2 dikurang h, di mana sebelumnya telah dieliminasi variabel-variabel yang sama, sehingga karena h mendekati 0 hanya menjadi 0, sehingga yang tersisa untuk jawaban soal A adalah 2x. Kita lanjut ke soal B, di mana turunan fungsi fx dari 2x kurang 4 sama dengan
limit H mendekati 0 sama dengan 2 dikali X tambah H dikurang 4 dikurang 2X kurang 4 dibagi H. Limit H mendekati 0, 2X tambah 2H dikurang 4 dikurang 2X tambah 4 dibagi H. Sehingga limit H mendekati 0, 2H dibagi H sama dengan 2. Sehingga jawaban untuk turunan fungsi fx 2x kurang 4 adalah 2. Jawaban dari soal C, turunan fungsi dari x pangkat 2 sama dengan limit H mendekati 0, x tambah H dipangkatkan 2, dikurang x pangkat 2 dibagi H. Limit H mendekati 0, x pangkat 2 ditambah 2xh tambah H pangkat 2 dikurang x pangkat 2 dibagi H. Sehingga hasilnya limit H mendekati 0, 2xh tambah H pangkat 2 tambah dibagi H, dimana hanya dibagi setiap variabel menjadi 2x tambah H, dimana H merupakan limit H mendekati 0, sehingga yang tersisa adalah 2x, sehingga jawaban untuk turunan fx sama dengan x pangkat 2 adalah 2x. Menentukan turunan. Secara umum, proses mendapatkan turunan suatu fungsi secara langsung menggunakan definisi turunan, yaitu dengan menyusun hasil bagi selisih, kemudian dilanjutkan dengan menghitung limitnya. Namun, ada cara lain untuk memperoleh nilai limit. Turunan fx sama dengan limit H mendekati 0, x tambah H dipangkat n dikurang x pangkat n dibagi H. Sehingga limit H mendekati 0 dijabarkannya terjadinya ekspansi binomial dikurang xn dibagi H, sehingga hasilnya limit H mendekati 0, nx pangkat n kurang 1 tambah hingga H pangkat n kurang 1, sehingga hasilnya nx pangkat n kurang 1. Sehingga cara lain untuk menentukan turunan yaitu nx pangkat n kurang 1. Berikut contoh soal sebelumnya untuk diselesaikan menggunakan cara ini, di mana A, fx sama dengan x pangkat 2 tambah 3. Untuk menyelesaikannya menggunakan cara ini, yaitu pangkatnya ke depan sehingga menjadi 2x, dan pangkatnya dikurangi 1 sesuai dengan rumusnya n kurang 1, sehingga menjadi 2 kurang 1 sama dengan 1, dan untuk konstantanya merupakan 0, sehingga hasil akhirnya merupakan 2x. Berikutnya untuk yang B, fx sama dengan 2x dikurang 4, turunannya menjadi 2x, dimana pangkatnya 1 kurang 1 merupakan 0, sehingga hasilnya adalah 2. Begitu juga dengan C, fx sama dengan x pangkat 2, turunannya 2x pangkat 2 kurang 1 sama dengan 2x. Untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Frianto. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan lanjut turunan trigonometri. Trigonometri merupakan salah satu kajian dalam ilmu matematika yang berkaitan erat dengan garis dan sudut suatu segitiga. Fungsi yang memiliki turunan adalah fungsi sinus dan kosinus. Untuk fungsi tangen di beberapa titik tertentu tidak memiliki turunan, karena di titik-titik tersebut tak kontinu. Seperti pada sudut 90 derajat, fungsi tangen tak kontinu karena nilai tan 90 derajat sama dengan indefinite, sehingga dikatakan fungsi tangen bukanlah fungsi yang kontinu. Turunan trigonometri. Berikut fungsi khusus dari turunan trigonometri. Yang pertama, f dalam kurung x sama dengan sin x, maka f dot dalam kurung x sama dengan cos x. Yang kedua, f dalam kurung x sama dengan cos x, maka f dot dalam kurung x sama dengan min sin x. Yang ketiga,
F dalam kurung X sama dengan tan X, maka F dot dalam kurung X sama dengan sek pangkat 2X. Berikut contoh soal trigonometri. Carilah F dot dalam kurung X dari fungsi-fungsi di bawah ini. Yang pertama, F dalam kurung X sama dengan sin 2X. Yang kedua, F dalam kurung X sama dengan cos 2X. Berikut pembahasannya. Jawaban untuk soal yang pertama menggunakan rumus turunan fungsi komposisi. Misalnya U sama dengan sin X dan U dot sama dengan cos X. F dalam kurung U sama dengan U2. F dot dalam kurung U sama dengan 2U. Penyelesaiannya F dot dalam kurung X sama dengan F dot dalam kurung U dikali U dot sama dengan 2U dikali cos X sama dengan 2 sin X cos X. Berikut untuk jawaban soal yang kedua. Misalnya U sama dengan cos X, U dot sama dengan min sin X, F dalam kurung U sama dengan U2, F dot dalam kurung U sama dengan 2U. F dot dalam kurung X sama dengan F dot dalam kurung U dikali U dot sama dengan 2U dikali minus sin X sama dengan min 2 cos X dan cos X sin X. Turunan fungsi operasi aljabar. Setiap kajian dalam matematika tak terlepas dari operasi aljabar. Aljabar sendiri dikatakan sebagai suatu kalimat matematika yang melibatkan angka atau konstanta, huruf atau variabel atau pengubah, koefisien dan pengerjaan hitung yang dapat mempermudah permasalahan yang sifatnya kompleks menjadi lebih sederhana dengan menggunakan huruf-huruf atau variabel yang belum diketahui dalam perhitungan. Turunan fungsi operasi aljabar. Jika diberikan Y sama dengan F dalam kurung X, di mana C adalah konstanta dan U sama dalam kurung X dan V dalam kurung X adalah fungsi yang terdiferensialkan atau dapat diturunkan, sehingga terbentuk beberapa turunan fungsi sebagai berikut. Bagian A, F dalam kurung X sama dengan C dikali U dalam kurung X, maka F dot dalam kurung X sama dengan C dikali U dot dalam kurung X. Bagian B, F dalam kurung X sama dengan U dalam kurung X kurang lebih V dalam kurung X, maka F dot dalam kurung X sama dengan U dot dalam kurung X kurang lebih V dot dalam kurung X. Bagian C, F dalam kurung X sama dengan U dalam kurung X dikali F dalam kurung X, maka F dot dalam kurung X sama dengan U dalam kurung X dikali F dot dalam kurung X ditambah U dalam kurung U dot dalam kurung X dikali V dalam kurung X. Bagian D, F dalam kurung X sama dengan U dalam kurung X per V dalam kurung X, maka F dot dalam kurung X sama dengan U dot dalam kurung X dikali V dalam kurung X dikurang U dalam kurung X dikali V dot dalam kurung X per F dalam kurung X pangkat 2. Bagian E, F dalam kurung X sama dengan U pangkat M dalam kurung X, maka F dot dalam kurung X sama dengan N dikali dalam kurung U dalam kurung X ke pangkat N dikurang 1 dikali U dot dalam kurung X. Berikut contoh soal. Apabila F dalam kurung X sama dengan X pangkat 2 dikurang 1 per X ditambah 1, maka F dot dalam kurung X sama dengan berikut pilihannya, yaitu bagian A, X dikurang X pangkat minus 2, bagian B, X ditambah X pangkat minus 2, bagian C, 2X ditambah X pangkat minus 2 ditambah 1, bagian D, 2X dikurang X pangkat minus 2 ditambah 1, bagian E, 2X ditambah X pangkat minus 2. Berikut jawabannya. Gunakan aturan turunan dasar. F dalam kurung X sama dengan X pangkat 2 dikurang 1 per X ditambah 1 sama dengan X pangkat 2 dikurang X pangkat minus 1 ditambah 1. F dot dalam kurung X sama dengan 2X pangkat 2 dikurang 1 kurang minus 1 X pangkat minus 1 dikurang 1 ditambah 0 sama dengan 2X ditambah X pangkat minus 2.
Jadi hasil dari f dot dalam kurung x sama dengan 2x ditambah x pangkat 2. Jadi jawabannya pada bagian E. Aturan rantai. Aturan rantai dalam teknik pendiferensialan suatu fungsi merupakan metode yang sangat berguna manakala fungsi yang diberikan adalah fungsi-fungsi komposisi yang disimbolkan f dalam kurung g x atau f dot g dalam kurung x. Fungsi komposisi merupakan penggabungan dua fungsi di mana daerah hasil fungsi pertama merupakan domain pada fungsi kedua, atau manakala f dalam kurung gx maknai dengan range atau daerah hasil dari g dalam kurung x merupakan domain atau daerah asal untuk f dalam kurung x. Berikut rumusnya. F dalam kurung gx, maka f dot dalam kurung gx sama dengan f dot dalam kurung gx dikali g dot dalam kurung x. Berikut contoh soal. Pada turunan pertama fungsi f dalam kurung x sama dengan 5x dikurang 3 dikali 3 adalah misalkan u sama dengan 5x dikurang 3. U dot sama dengan 5. F dot u sama dengan u3. Saya ulangi, f dalam kurung u sama dengan u3. F dot dalam kurung u sama dengan 3, u3 dikurang 1 sama dengan 3 u2. F dot dalam kurung x sama dengan f dot dalam kurung u dikali u dot sama dengan 3 u2 dikali 5. Jadi f dot x sama dengan 15 dikali 5x dikurang 3 dikali 2. Jadi hasil dari f dalam kurung x sama dengan 5x dikurang 3 dikali 3 sama dengan f dot dalam kurung x sama dengan 15 dikali 5x kurang 3 dikali 2. Berikut daftar referensi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.